Ingat ya. Sebentar ini ganteng nih cowok nih. Namun ku percaya ragu. Rumah tangga yang awalnya penuh sukacita tampaknya sedikit berbeda bagi Boyen. Meski banjir ucapan doa mengalir untuknya, serta kejutan dari sahabatnya Anwar yang semakin membuatnya menangis haru. Namun ekspresi Boyen tak bisa berbohong. Sorotan matanya seakan mengisyaratkan bahwa Boyen tengah menyimpan kisah pilu. Kita lakukan lebih kayak nanya aja gitu, Kak ini gini-gini, dia ngasih tahu. Tapi kalau misalnya untuk masalah pribadi, rumah tangga atau apapun, itu ya apa ya, kalau misalnya memang belum kayak urgent banget, ya pasti nggak akan ada keluar cerita atau curhat kayak gitu. Namun di momen ulang tahun Boyen terselip sebuah pertanyaan. Di mana sosok Angel di tengah hari bahagia Boyen? Apakah benar pasangan yang menikah 2 bulan lalu itu sedang menjalani long distance marriage atau sang suami sedang menepi dari masalah hukum yang sedang menjeratnya? Laki di Jogja. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal buruk, dijauhkan dari hal-hal yang orang jolim sama kita. Ya, suami Boyen Ruli Anggi Akbar atau Angel memang sedang terseret kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai ratusan juta rupiah. Atas kasus tersebut, Angel telah dilaporkan ke polisi. Namun di balik kemelut yang sedang dihadapi Boyen, ia ingin untuk tahun ini bisa memiliki momongan seperti yang Boyen ungkapkan pada Andre Taulani. Belum hamil. Belum jadi. Belum dikasih kali ya udahlah. Harapan itu semakin membangkitkan emosi lama tentang sebuah janji Angel kepada Boyen untuk tetap selalu melindungi Boyen dan membahagiakannya. Terus Boyen lagi ada masalah, aku selalu ada. Lu are you okay kan? Akhirnya bercerita. Jadi aku pikir aku sama Boyen tuh banyak apa ya? Banyak sedihnya, banyak senangnya. Tempat pulang yang kau tuju. Apa yang tengah dialami oleh Boyen ini memang sangat menyedihkan ya. Baru 2 bulan lalu tersenyum di pelaminan, kini malah sudah pisah rumah. Prihatin juga dengan apa yang dialami oleh Aureli Mormans kalau benar adanya Robby Tremonti menyeretnya ke polisi. Biarpun sebetulnya kan nggak ada masalah apapun. Kalau pemirsa perhatiin di novel yang diciptakan oleh Aureli Mormans kan nggak ada nama dari Robby Tremonti. Kenapa kok tiba-tiba ada niat untuk melaporkan ya pemirsa ya? Nanti kita akan temukan jawabannya pemirsa ya di seiring berjalannya waktu. Tapi kalau ngomongin yang membuat kita penasaran, ini juga ada nih pemirsa hadirnya dari Pak RK yang diam-diam memberi hadiah atau cindera mata untuk Bu Atalia pasca berpisah. Cindera matanya tidak main-main pemirsa, sangat spesial loh, seperangkat alat sholat dan mushaf Al-Quran. Tuh kan, pemirsa ini bertanya-tanya gak sih? Kok kayak mahar pernikahan? Ini jangan-jangan ngajakin rujuk lagi ya Pak RK? Ya, biarlah pemirsa ya, itu yang dinamakan kedewasaan laki-laki sedang diuji. Alright pemirsa Slap On News, semangat ya menjelang siang hari ini bersama dengan saya James Purba. Kita akan mengupdate kabar-kabar selebriti yang terupdate dan viral. Di mana lagi kalau bukan di Slap On News yang hanya ada di MBC TV, rumahnya seleb. Kabar berikutnya pemirsa hadir dari Gokil, gosip kilat pemirsa. Ada Tarik Halilintar dan Aliyah yang dinyinyirin netizen gara-gara meninggalkan baby Aras. Lalu juga ada kisah Anissa Pohan yang hamil anak kedua di usia 44 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nah pemirsa yang ingin tahu gokil seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di... Lagi-lagi, Tarik Halilintar dan Alia Mas Said menjadi bulan-bulanan netizen. Gara-gara dianggap tega meninggalkan baby Aras di Jakarta untuk hadir di nikahan sahabatnya bersama-sama artis lainnya. Seperti Al Ghazali, Vidi Aldiano, dan Rizky Febian di Maroko selama sepekan penuh. Netizen menuding jika keduanya sengaja happy-happy menikmati pesta wah tanpa terganggu dengan kerempongan si kecil. Dan membanding-bandingkannya dengan Iki dan Mahalini yang memilih untuk tetap membawa Selina ikut serta terbang ke Maroko. Bersandar padaku, taruh di bahu. Kita udah sampai di Maroko, lagi belanja karena hotel kita tuh benar-benar jauh terpencil gitu guys. Sadar kepergiannya tuai pro kontra, Aal dan Torik pun menegaskan jika selama Aras ditinggal pergi, keduanya sudah mempersiapkan segala kebutuhan Aras. Mulai stok ASI yang melimpah dan juga memberikan Aras pada keluarganya untuk dijaga.
Bahkan sebelum berangkat ke Maroko, Aal berkali-kali menitikkan air mata lantaran merasa begitu berat meninggalkan putra semata wayangnya. Alhamdulillah persiapan abang masih ada satu kulkas lagi yang seperti ini. Fotoin terus pakai sebelum tidur. Dan begitu kembali ke Jakarta, Aal pun langsung memeluk sang anak, ungkap kerinduannya. Lama tak mendengar kabarnya, Anissa Pohan tiba-tiba saja muncul dengan perut yang sudah membesar, yang menandakan dirinya tengah hamil besar. Istri Agus Harimurti Yudhoyono itu rupanya sedang mengandung anak kedua, di mana anak pertama Almira sudah berusia 17 tahun. Kehamilan Anissa ini diketahui melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya ketika menemani sang suami sedang bertugas. Tentunya kabar kehamilan Anissa ini membuat bahagia para fansnya, apalagi mengingat awal tahun 2025 lalu, Anissa sempat mengalami keguguran. Akan tetapi hingga kini belum diketahui jenis kelamin si Utun. Enggak lah, kan itu udah namanya rezeki mah Allah udah atur. Nggak pernah ditunda, nggak pernah di ini. Tapi sekarang dia udah menikmati menjadi satu-satunya pusat perhatian. Ada saja tingkah dan celoteh lucu Isa Sander, putra sulung Nikita Willy dan Indra Priawan. Bagaimana tidak? Bocah 3 tahun itu mengaku ingin menjadi Fir'aun. Usai Niki mengajaknya berjalan-jalan mengunjungi museum para nabi di As-Safiyah, Madinah, Arab Saudi. Ocehan Isa lucu ini Niki ceritakan melalui tweet pribadinya. Jalan sangat-sangat cepat ketika kita punya anak ya. Repot tapi happy banget pastinya. Anak yang pertama kalau sekarang mulai lagi nggak bisa diam, mulai pusing, sangat ekstrovert. Tapi yang kedua tuh juga suka murah senyum ya sama semua orang. Aku pengen sesuatu, ini oleh-oleh buat kamu. Oke. Tara. Keren. Ria Ricis kembali bikin warganet terhenyak lagi. Belum lama putus dari Evan, kini janda satu anak itu sudah kembali kecintaan dengan Mikhail Iman alias Mika, selegram asal Malaysia. Bak anak remaja yang sedang kasmaran, Ricis pun meluangkan waktunya secara khusus untuk menjemput Mika di bandara. Bahkan Ricis rela menunggu Mika hingga 4 jam lamanya, karena pesawat Mika sempat delay. Segini aja. Udah aku siapin dari tadi, aku udah jemput dari 4 jam yang lalu. 4 jam? Iya. Gak cuma sekedar jemput, Ricis juga memberikan hadiah sekaligus mengajak Mika jalan-jalan keliling Jakarta dan bermain di sebuah mall. Jadi hari ini kita chill aja, kita mau main ini. Bob, 2 sama. Belum, cari yang lain, ayo. Seram ah. Nah, itu Ricis buat datang ke Malaysia ya. Lucu, lihat. Kasih tengok. Udah. Lucu banget. Cantik. Ni Mika simpan je lah. Ricis bukan nak simpan pun. Ricis bukan nak simpan pun, bagi Mika simpan je. Ya katanya kalau misalnya mau nikah lagi, yang penting suaminya sayang sama anak. Bener gak sih itu, Bu? Ya harus lah, kayaknya semua janda juga begitu ya. Janda beranak kayaknya kalau nikah lagi minimal harus sayang sama anaknya sih biar dijaga bersama-sama. Oke, Ricis nak yang mana? Bagi 2 aja.